tugas pelaku usaha besar itu bukan hanya berkembang sendiri, tapi harus ikut membangun sistem agar UMKM itu naik kelas. UMKM yang sehat itu bukan yang paling murah, tapi yang paling stabil marginnya. Nah, kalau usaha besar itu mau hidup sehat, maka ekosistem UMKM itu sekitarnya juga harus dijaga tumbuh. Sahabat UMKM dimanapun berada, selamat sore. Jumpa lagi saya, Grego Julius, dalam segmen Grego Business Corner. Tempat kita bicara bisnis apa adanya, bukan cuma teori, tapi dengan logika, pengalaman, dan nurani, agar bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh. Bersama saya, Mas Andi Prasetyo, seorang pemilik warung makan di Solo. Selamat sore, Mas Andi. Sore, Pak Grego. Apa kabar ini? Alhamdulillah, baik. Gimana Pak Grego? Sehat selalu. Oke. Ya, terima kasih nih Pak Grego sebelumnya udah mengundang saya, Pak. Yang bila mana semoga nanti UMKM bisa terbantu. Ya. Oke. Langsung saja nih Pak, kita Monggo, silakan. ada pertanyaan. Yang pertama itu ketika UMKM sudah berjalan, itu seringkali ada kompetitor Pak. Nah, kompetitor itu mengeluarkan produk yang sama. Ya kalau bahasa sekarang FOMO lah. Nah, FOMO itu membuat mungkin para pengusaha itu menjadi ya persaingan ketat lah Pak. Kalau dari Pak Grego, gimana sih seharusnya pelaku UMKM menanggapi ini Pak? Jadi saya ulang ya. Ya. Ada kompetitor. Ya. Ya. Yang meniru produk Anda gitu. Yeah. Bagaimana Anda harus melangkah kan gitu kan ya. Yeah. Oke. Mas Andi, pertama-tama kita harus melihat ini dengan kepala dingin ya. Nggak boleh emosi, nggak boleh marah dan sebagainya ya. Anda ingat, kalau produk kita ini ditiru, mereka akan mencontoh produkmu, ya kan ya? Ya, itu sebenarnya tanda bahwa produk kamu itu punya pasar. Maksudnya apa? Produk yang laku itu banyak ditiru orang. Dan produk yang tidak laku itu tidak pernah ditiru. Ya, artinya apa? Jadi jangan melihat sebagai suatu ancaman bahwa ada kompetitor itu sebagai ancaman. Lihat dulu sebagai validasi bahwa kita berada di jalur yang benar. Tetapi setelah itu baru kita harus bersikap yang strategis. Nah, jadi bersyukurlah. Bersyukurlah kalau produk Anda ditiru orang, menjual sama dengan Anda tadi bilang FOMO dan sebagainya, itu artinya produk Anda itu digemari oleh konsumen atau konsumen tertarik dengan produk Anda. Nah, jadi Anda dengan demikian harus berpikir secara strategis. Ada beberapa hal yang saya sampaikan nanti. Yang pertama adalah Anda jangan pernah terjebak dengan harga, atau Anda jangan terjebak untuk perang harga. Nah, ini yang kesalahan sering terjadi, yang saya melihat. Di sana jualnya 100, kamu jual 100, di sana jualnya 95. Waduh, tempat saya lebih mahal. Turunin jadi 90. Itu salah. Ya. Nggak boleh begitu kompetitor jual lebih murah kemudian Anda turunin harga ya. Itu nggak benar. Padahal dalam UMKM itu, karena apa? Di dalam UMKM itu margin itu adalah nafasmu. Ya. Kalau kehabisan margin atau kehabisan nafas, maka kamu tidak akan bisa meningkatkan kualitas. Ya. Meningkatkan kualitas itu berupa apa misalnya? Memperbaiki bagaimana kemasan itu menjadi lebih menarik, kualitas. Ya, kamu tidak bisa memberi bonus kepada karyawan kalau kamu jual marginmu tipis banget, habis kan? Kamu tidak punya ruang untuk berinovasi karena marginmu tipis, dan akhirnya usahamu tetap jalan, tapi kamu nggak punya kekuatan, ya. Dan
UMKM yang sehat itu bukan yang paling murah, tapi yang paling stabil marginnya. Ya. Nah, itu tadi ya, mindsetnya harus ditata seperti itu. Ya. Nah, lalu yang kedua bagaimana? Perkuat nilai tambahnya. Jadi value proposition maksudnya apa? Daganganmu itu atau performancemu itu atau pelayanan mau itu diperkuat. Misalnya begini, Anda membuat pertanyaan dengan diri Anda sendiri. Misalnya begini, apa yang pelanggan dapatkan dari saya selain produk? Pelanggan itu mendapatkan apa ya dari saya? Kenapa kok mereka selalu beli saya itu? Mereka itu memperoleh apa ya dari saya? Itu value. Yeah. Kalau kamu nggak ada nilainya, tidak bernilai, kamu nggak akan dikunjungi. Ya mungkin nyaman, mungkin aman, ya mungkin kualitasnya bagus, pelayanannya bagus. Itu suatu value, itu suatu nilai, ya. Ya, setuju. Nah, contohnya misalnya kalau Anda jual makanan misalnya, kemasannya lebih higienis. Ya Anda tidak membuat kemasan yang sembarang pakai kertas koran atau pakai apa gitu, enggak ya, higienis. Ya, kalau dikomplain Anda responnya cepat, ya seperti itu. Kemudian ada produk-produk yang harus dibuat edukasi, maksudnya kalau menggunakan produk saya ini sebaiknya tahap pertama ini, tahap kedua ini, tahap ketiga ini. Jadi pembeli itu diberikan edukasi, cara penggunaan. Itu value, ya. Atau garansi penggantian bila rusak bisa diganti. Value, ya. Ada bonus kecil, tapi bermakna. Nah, itu value juga itu situ ya. Nah, kadang hanya perbedaan kecil inilah yang membuat pelanggan itu tetap setia. Jadi jangan berpikir bersaing harga, remuk kamu nanti situ, ya. Tapi berpikirlah bagaimana meningkatkan value itu tadi, agar pelanggan itu tetap setia kembali ke Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah kalau sudah ada pelanggan yang sering datang atau yang baru sekali datang, coba Anda membangun komunikasi, bukan hanya sekedar transaksi ya. Jadi membangun hubungan itu bagaimana? Bukan begini maksudnya. Kompetitor itu bisa meniru rasa atau model, tapi sulit untuk meniru hubungan. Nah, hubungan itu bagaimana? Kalau Anda ada pelanggan yang datang, coba dicari tahu namanya siapa sih itu. Oh iya Pak. Ya, nanti kalau datang, Anda juga mau beli ini, oh ya ini, mari bayarnya berapa? Iya selesai, dah. Oh iya. Gak ada rasanya mas. Tapi kalau Anda tahu namanya, Pak Harto, Bu Emi, selamat datang. Sudah lama nggak kesini ya Bu Emi itu, beda kan? Iya. Anda tolong diusahakan tahu namanya siapa, gitu. Dipanggil namanya. Orang akan disebut namanya itu akan senang daripada nggak disebut namanya. Value. Trik mengambil hati. Ya hubungan ini, hubungan. Nah, kemudian yang kedua dilayani dengan ramah. Ya, dilayani dengan ramah. Senang orang dilayani dengan ramah. Yang ketiga, Anda harus bisa mengingat-ingat kebiasaannya itu apa. Misalnya, saya sering beli ke tempat Anda. Saya suka ngerokok ya. Tanya, Pak Grego, rokoknya yang mana? Yang gudang garam atau yang apa, misalnya begitu. Ya, kok tahu ya? Mas Andi kok tahu kebiasaan saya ya? Iya. Saya gitu loh. Itu membuat pembeli itu menjadi senang, merasa terperhatikan. Ya, atau diberi perhatian setelah membeli. Maksudnya apa? Sudah beli dan terima kasih Bapak, nanti kapan-kapan kembali sini lagi. Nanti kalau ada produk baru saya kasih tahu.
Tersentuh kan? Nggih. Nah, jangan ngomong soal harga. Kalau kamu hubungan baik, namanya kamu hafal, dilayani dengan ramah, tahu kebiasaan apa, dan diingatkan, diperhatikan setelah membeli. Yang sana jual 90, kamu beli jual 100. Beli kamu, enggak beli yang 90. Percaya sama saya. Ya. Siap itu, Pak. Ya, Ya. jangan takut masalah Ya. itu. Tingkatkan terus apa yang kamu bisa manfaatkan hubungan itu tadi. Ya. Ya, hubungan itu lebih kuat daripada selisih harga. Sana jualnya, kamu jual 100, kompetitor 90 itu enggak masalah. Hubungan itu lebih kuat daripada selisih harga yang 10 tadi itu. Ya. Dan UMKM itu kuat karena kedekatan, bukan karena skalanya besar atau kecil. Ya, deketin aja pelanggannya. Nggih. Ya, Ya. tuh yang ketiga. Nggih. Masih lagi. Mau ke-4 atau ke-5 atau ke-6, tak kasih tahu. Nggih. Yang keempat apa? Terus bergerak dan berinovasi. Nah, kesalahan lain adalah merasa cukup setelah laku. Ya, wah sudah laku, bersyukur. Cukup sebaik itu. Padahal dunia ini, dunia usaha terutama, selalu bergerak. Ya. Nah, oleh karena itu, Anda hanya harus berinovasi. Jangan yang sudah laku ya itu terus. Ya, Anda tahu nggak? Toko-toko yang 10 tahun lalu terkenal, Nggih. sekarang jadi hilang. Karena apa? Nggak ada inovasi. Gitu-gitu aja ya, Pak. Gitu-gitu aja. Yang lainnya sudah nambah varian produk. Ya, Nggih. yang itu ya cuma gitu-gitu saja. Nggih. Habis. Jadi UMKM sekarang bergerak itu, kamu harus setiap beberapa bulan kamu kasih skala, kamu punya target bahwa setiap 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali atau mungkin setiap bulan ada varian baru. Nggih. Ya. Kalau boleh tanya, Anda pelaku UMKM jualan apa? Saya jualan nasi goreng dan kawan-kawan. Nah, oke. Nasi goreng dan kawan-kawan, ada Nggih. mie dan sebagainya ya, mie Nggih. goreng dan Nggih, sebagainya. nggih. Ya, coba kamu berinovasi, Nggih. membuat nasi goreng. Nggih. Ya, nasi goreng bisa macam-macam. Nasi goreng ayam, nasi goreng kambing misalnya. Ada suka yang suka kambing. Iya. Banyak, Nasi Pak. goreng yang sekarang kan ngomongnya kan gini. Nasi goreng komplit, kalau komplit itu harus pakai telur dan sebagainya. Iya. Coba punya istilah lain. Ya, Berarti penamaan juga berpengaruh ya, woi Pak? sangat. Sekarang cari yang kamu segmennya siapa dulu. Kalau kamu banyak yang di situ segmennya anak muda, Nggih. pakai istilah-istilah anak muda yang sekarang itu bagaimana? Oh iya. Jangan zaman baby boomer kamu masukkan sekarang. Ya, Iya. orang dulu kan kalau bakso halus, bakso urat, bakso komplit, bakso macam-macam dan sebagainya. Ayam juga nasi goreng juga seperti itu, ya. Mau bikin varian yang lain. Iya. Nggih. Pedes jebret gitu ya. Pak. Nah. Kan macam-macam, Mas. Nggih, nggih, nggih. Nasi goreng itu bisa dibuat puluhan macam kok. Nggih. Betul, Pak. Iya toh? Coba buat varian baru. Kalau Anda sekarang segmennya orang-orang tua, kenapa segmen yang muda-muda ini nggak masuk? Nah, kamu harus berinovasi. Tes, anak muda suka nasi goreng, rasanya kayak apa? Nah, itu, Pak. Rasa kari misalnya Iya, gitu. iya. Iya kan? Iya. Anak-anak sekarang suka yang rasa-rasa kari-kari gitu. Ya. Iya. Korea-koreaan juga, Pak. Nah, misalnya yang seperti itu ya. Kalau yang rasa pedes itu kan sudah biasa. Nggih. Gitu? Sudah biasa. Rasa apa gitu loh. Nggih. Toppingnya apa? Yang seperti itu kan itu. Nggih. Ya, jadi Anda harus punya varian baru. Nah, apalagi yang varian baru. Selain varian baru, kamu juga kalau bikin nasi goreng, itu juga tampilannya juga harus bagus.
Ya, coba perbaiki tampilannya. Anda tahu ya, mungkin kalau saya nasi goreng sudah matang disajikan cepret, wah kok Kurang wajahnya kok pucat cerah menarik gitu. Jadi makannya seleranya makan jadi walaupun enak ya. Iya. Ya. Nggih. Tapi coba platingnya kalau orang hotel ngomong platingnya. Iya. Ya. Kasih sayur, apa namanya? Selada, Selada, timun, timunnya yang motong jangan asal motong. Ya ada yang lebih bagus bagaimana? Dibentuk ya, Pak. Kasih timun, kemudian dikasih acar. Iya. Ya. Nggih. Ya, mungkin kasih kriuk-kriuk entah kerupuk entah Iya, apa, iya. tapi yang bagus. Iya. Ya, piringnya juga coba yang beda. Iya. Jangan piring zaman dulu beli pasar gitu ya. Itu tampilannya itu dilihat itu wow gitu loh. Nggih. Ya. Nggih. Wah, nanti apa? Orang akan motret. Iya. Ya. Kebiasaan kan sebelum makan, wow, bagus foto. Slik. Sebelum makan simpen share ke teman-temannya. Aku makan tempatnya Mas Andi. Iya. Tuh. Iya. Ya. Nggih. Kamu harus itu kalau kamu sudah variannya baru. Di sini ada nasi goreng rasa kari, kemudian kamu platingnya juga bagus dan sebagainya. Foto cepret. Promosi gratis, Mas. Mereka kan nge-share sendiri kan. Iya. Ya. Iya, iya. Nanti Betul, belum Pak. di-repost dengan yang lain ya. Nggih. Pokoknya zaman sekarang kalau kamu jual makanan bagaimana targetnya orang beli di situ itu mau thread. Iya. Itu kamu sukses. Kalau di foto tidak akan mereka hanya simpan di handphonenya dia, pasti di-share ke temannya. Ya. Nggih. Apalagi bantuan sosmed ya, Pak. Nah, gunakan sosmed. Gak bayar aja kok. Iya. Ya, di situ ya. Nggih. Nah, itu. Kamu bertandingnya di situ, jangan pertandingan masalah harga. Ya. Nggih. Nah, itu tadi adalah promosi yang kreatif yang seperti itu. Nggih. Nah, kamu coba kolaborasi kecil. Ada kolaborasi yang kecil. Maksudnya kolaborasi kecil itu bagaimana? Kamu mengajak. Ya, mengajak apa? Misalnya kamu jualan warung nasi goreng gitu ya. Nggih. Ini loh. Kalau makan soto itu kan ada lauknya macam-macam, Mas. Nggih. Mungkin sotonya itu cuma 15.000, tapi nanti lauknya itu yang lebih mahal dari sotonya. Benar nggak? Betul. Lah, yang lain-lain yang kletik dan sebagainya itu kan kamu bisa kolaborasi dengan orang lain. Iya. Ya. Iya. Kalau kamu nggak bisa buat sendiri, kolaborasi. Ya. Iya. Nasi goreng itu bisa makan dengan kerupuk juga bisa, pakai rempeyek juga bisa, pakai rambak juga bisa, pakai karak juga bisa. Itu yang kletik-kletik. Nggih. Ya. Nggih. Nanti kasih ayam goreng juga bisa. Masuk, Pak. Masuk kan ya? Masuk. Kasih usus ayam juga bisa, rempolo ati juga bisa. Nggih. Itu yang lain-lainnya itu kalau nggak bisa bikin sendiri, kolaborasi dengan orang lain yang mereka sudah buat enak, syukur bisa konsinyasi, nggak habis bisa kembali. Kan seperti itu. Iya. Jadi wow, semuanya terpenuhi gitu loh. Iya. Tinggal ya kan? Iya. Kolaborasi kamu nggak usah bikin sendiri kan juga kamu bisa untung dari itu. Iya. Nah, kesalahannya adalah merasa cukup setelah laku. Nah, ini, Pak. Ya. Pripun itu? Nah, makanya itu harus tadi itu harus ada variannya, kemudian ada performance-nya, ada platingnya yang beda, pelayanannya beda. Ya. Karena apa? Kalau kita berhenti berkembang, kompetitor tuh akan nyusul. Kamu buka nasi goreng, jualan nasi goreng, saya amati, saya sering jajan tempatnya Mas Adi. Oh gitu toh. Saya punya ide yang lebih bagus. Masakanmu bawa pulang, bungkus Mas, pelajari di rumah. Wis podo dulu ya, sudah sama belum ya? Udah sama, oke. Bisa lebih enak nggak dari Mas Andi? Coba bisa. Dah, Mas Andi laris, saya buka pasti lebih laris. Saya jual lebih murah. Karena kamu
berjalan di tempat. Kompetitor akan nyusul. Iya. Nah itu, Iya. bisnis itu berkembang terus. Oke, Iya, jadi terus iya. bergerak dan berinovasi. Nah, yang kelima sekarang, Nggih. bahwa kamu harus diperjelas diferensiasinya itu apa. Diferensiasi itu kamu apa? Bedanya itu apa? Kamu harus ada beda, harus ada diferensiasi. Iya. Nah, setiap UMKM itu harus bisa menjawab satu pertanyaan ini dengan jelas. Misalnya gini, kenapa ya pelanggan kok harus beli dari saya bukan dari orang lain? Kenapa orang pelanggan harus beli tempat saya, kok tidak beli tempat orang lain? Penting itu, Pak. Ya. Kalau jawabannya, oh tempatnya Mas Andi lebih murah, Nggih. itu rapuh. Ya, karena apa? Kamu bisa karena rumah ada orang yang jual lebih murah lagi, habis. Tapi kalau jawabannya itu, kenapa ya setiap UMKM harus bisa setiap pelanggan itu beli dari saya, bukan dari lain. Kalau jawabannya itu, karena kalau beli tempatnya Mas Andi itu kualitasnya konsisten, karena pelayanannya hangat, karena produknya punya cerita. Iya. Foto-foto tadi kan cerita. Iya. Karena sudah dipercaya, itulah yang kuat. Itulah yang namanya diferensiasi. Nggih. Ya, Mantap, Pak. kalau bedanya apa? Harga rapuh. Kalau bedanya kualitasnya konsisten, pelayanannya bagus, produknya punya cerita, karena sudah dipercaya, itu kekuatanmu di situ. Nggih. Terjawab ya? Nggih, terjawab. Ada Pak. 5 hal tadi itu tadi. Nggih. Jadi kesimpulannya gini Mas Andi. Ditiru itu bagian dari perjalanan usaha. Ya. Yang menentukan masa depan kita bukan berapa banyak yang meniru, tetapi bagaimana kita terus meningkatkan nilai produk yang kita miliki. Ya, produk bisa sama, harga bisa mirip, tapi karakter usaha dan komitmen menjaga kualitas itu yang membedakannya. Dan biasanya pelanggan pada akhirnya akan kembali ke yang paling konsisten. Setuju, Pak. Ya itu. Ya. Nggih. Setuju. Yo silakan. Ya. Masih ditanyakan lagi Ya. yang ini? Ada ini, Pak. Banyak, Pak, yang bertanya. Silakan. Iya. Sekarang pertanyaan kedua. Ya. Silakan. Sekarang ini soal manajemen keuangan, Pak Grego. Wow. Ya, ini Pak Grego saya yakin ahlinya. Sering disebut sebagai mati hidupnya UMKM, Pak. Tapi di lapangan banyak yang masih bingung soal penataan keuangan. Nah, apa kiat praktis dari Pak Grego untuk UMKM dalam menata keuangan, Pak? Wow. Ini salah satu kekurangan dari UMKM ya Mas Andi. Saya Banyak saya merasakannya, melihat Pak. di situ. Jadi gini, jualannya itu ramai. UMKM. Tokonya kelihatannya penuh. Barangnya keluar terus. Nggih. Menyenangkan kan? Nggih. Rame, tokonya rame, penuh, banyak barangnya keluar terus. Tapi begitu ditanya, untungnya berapa sih ini itu? Jawabannya gimana? Rasanya ada tapi nggak tahu pasti. Berarti apa? Nggak pernah dihitung kan? Iya. Nggak pernah menghitung kan? Iya. Nah inilah tandanya manajemen keuangannya belum sehat. Ya, dan saya mau mulai dari apa? Dari realita yang sering terjadi aja. Nggih, monggo, Saya Pak. banyak komunikasi dengan orang-orang UMKM ini ya. Nggih, monggo. Ini memang salah satu kelemahan dari UMKM, masalah Nggih. finansial. Nggih, silakan, Pak. Yang pertama, tadi tokonya ramai dan sebagainya itu, kadang-kadang orangnya itu overconfidence, yaitu apa? Apa itu, Pak? Overstock. Stoknya terlalu banyak. Stok terlalu banyak. Stoknya terlalu banyak.
Karena apa? UMKM itu merasa bahwa barangnya ini laku. Mereka menambah stok terus. Akhirnya apa? Gudangnya penuh, modalnya terkunci di barang, dan ada yang kadaluarsa, ada yang rusak dan sebagainya. Jadi uangnya sebenarnya nggak hilang sih, tapi berubah menjadi barang yang belum tentu bisa cepat jadi muter, uang. Nggak bisa muter. Nah, dalam bisnis uang yang tidak bergerak itu berbahaya. Jadi perputarannya harus cepat, uangnya harus bergerak. Kalau hanya stok ditaruh di gudang, nggak bisa berputar, nanti ada yang kadaluarsa, ada yang rusak, kan jadi rugi semua. Nah, lebih baik stoknya itu cukup dan cepat berputar daripada stoknya banyak tapi slow moving, lambat bergerak. Itu yang pertama ya. Ini umum, saya lihatnya umum, bukan jual nasi goreng ya. Nah, bagaimana kalau nasi goreng? Nah, kelemahan orang jual nasi goreng itu tidak bisa menghitung HPP-nya, harga pokok produksi. Biasanya di situ. Yang lain jualnya berapa? Satu piring 15, ya sudah ikut-ikut 15.000 misalnya. Ikut-ikut 15.000. Tapi hitungannya bagaimana kok kamu bisa jual 15.000? Nggak tahu. Ikut sana. Ikut harga pasar. Ikut harga pasar. Ini kelemahannya di situ, Mas. Ya. Nah, kalau mau tahu harga pokok itu ada 3 hal yang besar, yaitu berapa kamu belanjanya, bahan bakunya itu berapa, mau beli minyak, mau beli telur, mau beli beras, mau beli gula, mau beli sayur dan sebagainya, itu harus dihitung itu. Kalau nasi goreng ya nasinya berapa, lalu bumbu-bumbunya itu berapa, minyaknya berapa, itu harus dihitung, namanya bahan baku. Harus detail nih Pak. Harus detail. Ya, ditimbang kalau perlu. Satu nasi goreng itu berapa gram, misalnya gitu. Itu harus benar-benar jadi kamu jualan tuh tahu harga pokoknya itu berapa. Itu baru bahan baku, belum tenaga kerjanya berapa. Ya, kalau saya goreng sendiri kok, saya nggak pakai tenaga kerja, ya dihargai dong. Pura-pura kamu jadi tenaga kerja gitu loh. Iya kan? Pakai UMR aja. UMR-nya berapa? Kalau UMR-nya 2,5 juta, ya dibagi 25. Ya, tenaga kerjanya 1 hari 1.000. Ya, 1 hari 1.000, kalau 1 hari 50 piring tinggal 1.000 dibagi 50. Nah, itu dihitung. Gitu ya? Itu yang pokok itu. Jadi bahan baku sama tenaga kerja itu berapa? Kamu masih punya pakai listrik. Ya, belum tarian yang lain lah, juga bukan ya, yang lain-lain, kamu langganan apa kan ya pakai listrik dan sebagainya. Itu ya dihitung, dibagi. Itu kelemahannya di situ, sehingga kadang-kadang laris nggak ada marginnya, karena ikut-ikutan tempat orang lain. Karena kamu nggak bisa kontrol ini kamu tuh hemat atau boros. Tapi kalau sudah bisa menghitung, tinggal dicocokkan. Loh, harusnya aku dapat duit sekian, pengeluarannya sekian, kok hanya dapat sekian. Nah, boncos ya. Nanti akan mengganggu cash flow. Gitu loh ya. Nah, itu yang pertama tadi. Lalu yang kedua, piutang macet karena tidak tegas. Gini loh Mas, Anda jualan ini tidak mengkiri ya. Banyak orang-orang yang UMKM itu yang nggak tegas. Nggak tegas tuh gini. Karena yang beli itu kenalan baik, karena teman, karena langganan lama, boleh ngutang, dikasih tempo yang longgar, ya. Akhirnya apa? Uangnya tertahan, cash flow-nya terganggu. Ya, sehingga kita harus bayar, mau beli bahan baku aja nggak bisa karena duitnya diutangi banyak. Mau nagih PKU. Nah, bukan PKU lagi, sosok kadang-kadang yang ditagih malah marah. Ya enggak? Loh, kamu tuh utang sama saya, harusnya yang marah saya, yang ditagih yang marah. Nah, itu loh. Itu kan merupakan piutang. Ya, kalau di dalam istilah perusahaan kan itu namanya piutang.
uangnya nyantol di situ. Ya. Jadi UMKM itu harus belajar satu hal yang penting gitu. Hubungan baik itu penting, tapi sistem harus tetap jalan. Ya. Ya, sistem itu tadi piutang itu ya. Ya. Kamu boleh utang tapi seminggu bayar. Itu loh. Ya Pak, kadang yang beli malah diem aja ya Pak. yang utang malah diem aja kalau nggak ditagih. Lah iya. Mas kirim aku aneng tamu kirimnya nasi goreng sekian apa sekian wis. Habis itu ya ora bayar ya ngopo meneng bae. Ya. Bener enggak? Nggih Pak, nasib. Nasib. Kamu harus tegas yang seperti itu. Iya. Karena ini masalah finansial, kamu kan Iya. tanyanya menganggap itu loh. Ini hal-hal yang kadang-kadang mengganggu yang seperti itu. Iya. Ya, kalau waktunya seminggu ya seminggu benar-benar ditagih. Seminggu ya kamu alasan aja karena uangnya berputar terus. Iya. Nah, itu yang kedua. Iya. Lalu yang ketiga, omsetnya besar tapi nggak ngerti margin itu loh. Ya, penjualannya besar tapi nggak tahu labanya itu berapa. Nah ini Pak. Gitu. Nggih. Banyak UMKM yang bangga, waduh, dodolanku laris, jualan saya laris. Tapi tidak pernah berhitung tadi seperti harga pokok, ya, ada biaya yang lain, biaya operasional. Nggih. Harga pokok sudah saya singgung tadi ya. Nggih. Lalu biaya operasional gimana? Kamu belanja kan naik motor, Nggih. kan ada bensin Iya. yang harus, karena ada uang parkir. Iya. Ya, Nggih. ya. Belum lagi nanti kalau banmu gembos, belum lagi kalau motormu rusak, itu biaya operasional. Iya. Belum bayar pajak kendaraan. Nah ini. Itu kan biaya operasional, tapi nggak pernah dihitung. Wah, bayar yang pajak. Tahu-tahu ngambilkan uang situ ngebayar pajak, untuk bayar pajak itu. Kan nggak pernah dihitung sebelumnya. Iya. Itu biaya operasional. Nggih. Ya, kadang-kadang warungnya bocor, kena angin, rusak, harus beli genteng lagi, harus panggil tukang untuk perbaiki. Itu biaya operasional. Gerobak rusak ini. Nah, gerobaknya rusak dan sebagainya. Itu kan itu biaya operasional. Nggih. Pakai kemasan, Mas. Kemasan ya walaupun kertas kecil-kecil itu kan biaya juga. Iya. Nggih. Ya, itu nggak kelihatan dan sebagainya. Itu harus dilihat itu. Gimana kok bisa seperti itu? Nggih. Nah, inilah biaya-biaya yang kecil. Tadi harga pokok sudah ya. Kemudian yang sekarang yang biaya-biaya itu yang belum kelihatan itu. Jadi sekali lagi nggak ngerti labanya itu berapa karena nggak pernah dihitung biaya operasional itu tadi. Ya, akhirnya merasa untung padahal sebetulnya labanya cuma kecil sekali. Ya, itu harus diperhatikan, itu semuanya harus rajin dicatat supaya tahu. Sebetulnya gampang kok sebetulnya ya. Kalau dalam skala kecil itu harus dilihat uang masuk dan uang keluarnya itu berapa dan yang jelas. Ya, harus jelas nih, Pak. Ya. Nggih. Nah, itulah yang ketiga. Nggih. Sekarang yang keempat. Ya. Ini kelemahannya UMKM itu begini, tidak tertib, ya. Harusnya menggaji dirinya sendiri, harusnya. Tapi yang terjadi tidak menggaji dirinya sendiri. Ini kesalahan klasik. Nah, pemilih ambil uang usaha kapan saja. Maksudnya apa? Tidak ada pemisahan, ini uangnya bisnis, ini uang untuk pribadi saya. Tidak dipisahkan. Nggak boleh dicampur nggak Pak? Nggak boleh dicampur. Makanya uang bisnis ini harus ada gaji untuk saya. Gaji untuk Mas Andi. Ya walaupun kecil, tapi harus dimasukkan di situ. Jadi misalnya gajimu sebulan hanya 1 juta, ya sudah maksimum kamu hanya boleh ngambil 1 juta doang. Kalau nggak cukup, jangan ambil usaha bisnis.
Gimana caranya kamu? Iya. Ya, misalnya seperti itu. Kalau ndak tegas, kalau ndak tertib di sini, kamu nggak akan bisa menghitung. Tadi saya ambil duit berapa. Tahu-tahu nggak bisa belanja. Nggak ada modal. Modalnya habis. Habis. Uangnya uang usaha terkuras. Nggih. Ya, Nggih. oleh karenanya UMKM itu harus menggaji dirinya sendiri. Walaupun pemilik, Iya. tapi harus tetap pakai sistem, gitu loh. Nggih. Ya nanti kalau nggak begitu mawut itu Nggih. finansial dan masalah itu. Iya. Nah, yang terakhir, tidak punya dana darurat untuk usaha. Nah, ini Pak. Cadangan enggak punya. Begitu ada penurunan penjualan, Nggih. ya apa? Orang Jawa bilang dilalah, mesinnya rusak. Udah sepi, mesinnya rusak. Bahan bakunya naik. Nggih. Situasinya ekonomi melemah. Terus ngomongnya sial. Baru apes gitu ya. Bukan begitu, karena nggak punya dana darurat, nggak punya dana cadangan. Yang terjadi apa kalau nggak punya cadangan dana tadi itu, dana darurat tadi. Sepi, mesinnya rusak, bahan baku naik, ekonomi melemah, ya langsung goyah usahanya. Nah, ini yang sebagai pedoman, usaha minimal harus punya cadangan itu operasional itu berapa? Jadi gini ya, biaya operasional yang penting ya. Jadi setiap bulan itu biaya operasionalmu itu berapa? Bukan bahan baku ya. Nggih. Bahan baku beda. Biaya operasional itu ya biaya-biaya di luar untuk membuat ini tadi. Misalnya bayar listrik, bayar pajak, lalu bayar telepon, bayar pulsa, bayar gaji karyawan, atau bayar iuran, atau bayar apa. Itu setidak-tidaknya minimal tuh harus punya cadangan 2-3 kali per bulan. 2-3 kali bulan. Maksudnya apa? Misalnya sebulan Anda biaya operasionalnya itu 2 juta, tidak-tidaknya kamu harus punya cadangan 3 kalinya, 6 juta. Iya. Jadi kalau satu bulan itu ada masalah, kamu masih punya cadangan. 2 bulan ada masalah, kamu masih punya cadangan lagi. Itu loh ya. Oh gitu. Nah, itu jangan diutak-utak. Nggih. Nanti dana cadangan diutang. Wah, utang bayarnya kapan? Ketika sepi bingung lagi. Nah itu loh, goyah nanti kalau nggak gitu. Terus kamu ribet pinjam sana, pinjam sini dan sebagainya. Ya kalau dapat pinjaman, kalau enggak. Nah itu loh. Iya itu Pak. Iya. Nanti bingung. Jadi kalau nggak ada cadangan itu nanti rentan, Mas. Ya biaya operasional loh ya. Nggih. Nah itu loh. Jadi Mas Andi, banyak UMKM ini bukan tutup karena tidak laku. Nggih. Banyak yang tutup. Bukan karena tidak laku. Karena apa? Mereka tutup itu karena tadi yang saya katakan pertama itu cash flow-nya macet. Ya. Uangnya tertahan di piutang. Karena baiknya. Uangnya campur kebutuhan pribadi dengan urusan bisnis. Nggih. Nah, keuangan itu sebetulnya adalah jantung dalam bisnis. Kalau jantungnya tidak sehat, maka sehebat apapun produknya tetap sulit bertahan lama. Ya? Nggih, setuju Pak. Jadi disiplin finansial itu memang tidak terlihat menarik, tapi justru disitulah kekuatan usaha itu dibangun. Oh. Nggih, mantap. Nggih. Oke, masih ada pertanyaan? Oh, masih Pak. Yuk, silakan. Nggih, Pak Grigo. Pak Grigo itu kan seorang pengusaha yang dalam skala besar gitu. Bagaimana perspektifnya Pak Grigo mengenai posisi UMKM? Apakah UMKM itu sebagai
mitra atau justru sebagai pondasi ekonomi atau sebagai lawan lah Pak itu Pak. Wow. Gimana itu Pak? Menarik pertanyaannya. Nggih. Oke Mas Andi, UMKM itu kalau saya melihat UMKM itu Nggih. bukan sebagai pesaing, bukan. Saya melihatnya itu sebagai apa? Sebagai akar kalau diumpamakan ya. Akar. Kalau perusahaan besar itu seperti pohon besar yang rindang. Perusahaan besar itu diumpamakan sebagai pohon yang besar. Maka UMKM itu adalah akarnya. Nggih. Kalau akarnya kuat, pohonnya akan berdiri kokoh. Kalau akarnya lemah, ada angin sedikit saja akan tumbang. Jadi yang memperkuat perusahaan besar itu sebetulnya adalah akarnya dari UMKM. Oh, Ya. Nggih. Karena apa? UMKM itu sekolah bisnis yang sesungguhnya. UMKM itu adalah merupakan salah satu sekolah bisnis yang sesungguhnya. Kira-kira gitu ya. Oh, iya. Karena semua usaha besar itu lahir dari kecil. Tidak ada bisnis yang langsung menjadi besar atau menjadi raksasa, itu enggak ada. Dan UMKM itu tempat orang belajar bisnis. Nggih. Ya, Nggih. tempat belajar Ya. bisnis dalam satu misalnya. Menghadapi pelanggan langsung. Belajarnya dari situ. Mengelola resiko juga dari UMKM belajarnya. Mengatur arus kas, bangkit dari kerugian. Dan di UMKM itu mental itu diuji setiap hari. Dulu saya mau mulai bisnis ya mulai dari UMKM modal kecil aja gitu. Apalagi saya nggak pakai modal itu waktu itu. Dengkul modalnya. Cuma ada kepercayaan saja. Oh, gitu. Ya, dari Iya. kecil. Oh, Ya, iya. yang pertama itu. Lalu yang kedua, UMKM itu lebih fleksibel dan adaptif loh sebetulnya. Nggih. Ya, fleksibelnya apa? Justru kadang UMKM itu lebih cepat beradaptasi dibandingkan perusahaan-perusahaan yang besar. Karena apa? Kalau membuat keputusan di perusahaan yang besar itu kan lama. Harus rapat dulu, harus dipertimbangkan ini, harus dibandingkan, harus diuji dan sebagainya. Lebih lama gitu. Lama. Kalau UMKM kan bisa cepat membuat keputusan itu. Tidak banyak birokrasi Iya. dan dekat sekali dengan pasarnya. Nah, kalau sudah perusahaan besar itu kadang terlalu lambat berubah karena ya memang birokrasinya cukup panjang. Dan UMKM itu bisa bergerak secara cepat. Ya. Menurut saya juga bahwa UMKM itu bukan pesaing tapi merupakan satu ekosistem. Karena pemilik usaha besar, saya justru melihat bahwa UMKM itu sebagai mitra. Contoh sederhananya apa? Iya. Jadi supplier lokal. Ya. Saya punya perusahaan makanan juga itu. Suppliernya beli kacang ya dari petani. Oh, iya. Ya. Iya. Dari bahan baku dari itu vendor-vendor yang kecil itu ya sebagai mitra bisnis, tenan usaha kecil. Itu contohnya seperti itu. Nah, kalau usaha besar itu mau hidup sehat, maka ekosistem UMKM itu sekitarnya juga harus dijaga tumbuh. Nggih. Kalau UMKM ini tumbuh, maka akan menghidupi yang lain. Tapi kalau semua dimonopoli oleh yang besar, ekosistemnya mati. Nah, Dan kalau ekosistemnya mati, ekonomi jadi melemah. iya. Tidak ada daya belinya akan lemah juga. Kalau daya belinya lemah, siapa yang mau beli? Gitu loh. Jadi justru UMKM ini harus diuri-uri supaya hidup. Tulang punggung negara ini sebetulnya dari UMKM yang banyak menyerap tenaga manusia. Nggih. Ya, jadi menurut saya seperti itu. Jadi ada juga bahwa tantangan UMKM itu sistem ya. UMKM itu sistemnya itu lemah. Bukan semangatnya, tapi di sistemnya.
UMKM yang di Indonesia tidak kurang semangat ya. Yang kurang adalah sistem manajemennya. Ya. Sistem manajemen di UMKM itu biasanya lemah. Tidak semuanya ya. Tapi biasanya lemah. Akses pembiayaannya yang sehat, edukasinya keuangan, pendampingan itu harus dijaga. Harus ada, Anda tadi tanya masalah keuangan, ya itu harus ada edukasi masalah keuangan. Harus ada pendampingan, kalau dilepas berbahaya. Jadi tugasnya perusahaan besar ini adalah memberikan edukasi keuangan, mendapat pendampingan. Ya, pemerintah sudah menyiapkan akses pembiayaan dengan kredit KUR dan sebagainya, ya. Sistem yang harus disiapkan. Jadi menurut saya tugas pelaku usaha besar itu bukan hanya berkembang sendiri, tapi harus ikut membangun sistem agar UMKM itu naik kelas. Untung semua kok kalau UMKM itu naik kelas. Ya, perekonomian jadi pertumbuhan ekonomi jadi cepat naik. Yang terakhir bahwa menurut saya UMKM itu adalah tulang punggung bangsa. Realitas di ekonomi ya, UMKM itu menyerap tenaga kerja yang paling besar. Kalau UMKM itu sehat, maka pengangguran itu akan turun. Dengan pengangguran akan turun, banyak yang bekerja, maka daya belinya akan menjadi naik. Dan ekonominya akan berputar terus. Jadi saya melihat UMKM itu bukan sebagai ancaman, tapi saya melihat bahwa UMKM itu sebagai kekuatan ekonomi yang nyata. Itu ya Mas. Jadi kesimpulannya adalah besar atau kecil itu hanya soal skala, ya. Tapi nilai dan karakter usaha itu yang menentukan kualitasnya. Banyak UMKM yang kecil secara ukuran tapi besar dalam integritasnya. Dan justru dari sanalah banyak usaha besar yang lahir. Kalau UMKM naik kelas, ekonomi juga akan naik kelas. Itu ya? Ya itu menurut saya seperti itu. Luar biasa Pak. Ini kayaknya pertanyaan selanjutnya kayaknya relate ini Pak dengan sekarang. Kita tidak bisa menutup mata Pak bahwa pelaku UMKM itu sekarang ya kayak terseok-seok lah itu Pak. Daya beli turun, persaingan semakin ketat, terus biaya operasional yang semakin meningkat. Ya di tengah ekonomi yang nggak pasti lah ini Pak. Nah, apa saran Pak Grego untuk UMKM agar tetap bertahan atau mungkin bisa berkembang lah Pak? Gimana itu Pak? Oke. Mas Andi, saya ingin mulai dari satu kalimat sederhana. Ekonomi memang bisa lesu. Tapi mental tidak boleh ikut lesu. Setiap zaman itu pasti punya tantangan. Kalau hari ini terasa berat, itu bukan berarti kita salah memilih jalan. Itu berarti kita sedang diuji ketahanannya. Jadi, satu, yang pertama adalah jangan bertahan. Jangan hanya bertahan, tapi perbaiki diri. Saat ekonomi bagus, banyak orang tumbuh karena arus. Ya, saat ekonomi lesu, yang bertahan adalah yang punya sistem. Itu ya. Jadi kalau pada masa sulit ini, gunakan masa sulit ini untuk evaluasi biaya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, biaya operasional terutama. Yang jarang diperhatikan. Rapikan pembukuan. Seperti tadi, bagaimana menghitung harga pokok produksi tadi. Harga pokok produksi atau harga pokok penjualan. Coba dievaluasi lagi, perbaiki pelayanannya bagaimana. Tingkatkan kualitas produkmu itu bagaimana, supaya beda dengan kompetitor. Jadi masa sepi itu sering justru jadi waktu terbaik untuk bebenah. Ya. Nah, yang kedua, harus lebih dekat dengan pelanggan.
pada masa sepi, saat daya beli turun, pelanggan jadi lebih selektif. Maksudnya jangan jualan saja tapi bangun komunikasi. Tanya kebutuhan mereka itu apa. Dengarkan keluhan mereka itu apa. Beri perhatian yang lebih pada mereka. Di masa sulit, hubungan itu nilainya lebih kuat daripada promosi besar-besaran kok. Ya, jadi ketika masa sulit itu, saran saya. Yang ketiga, kendalikan yang bisa dikendalikan. Maksudnya apa? Kita nggak mungkin akan bisa mengatur ekonomi nasional. Kita tidak juga bisa mengatur kebijakan global ya. Tapi kita bisa mengukur, kita bisa mengatur. Apa itu? Disiplin kerja. Evaluasi. Yang kurang disiplin yang mana? Diatur disiplin kerjanya. Kualitas pelayanannya bagaimana? Ya. Kemarin saya makan di salah satu restoran. Mas, saya minta kerupuk, Mas. Oh, ada di sana. Oh. Mbok ya diambilkan gitu ya. Oh ya, terima kasih. Saya berdiri ngambil sendiri di sana. Gitu. Itu kan kualitas pelayanan ya. Iya. Nah, seperti itu loh. Relate itu. Ya, masalah disiplin kerja misalnya ya. Lagi makan. Banyak karyawannya itu. Ada 5 atau 6 itu karyawannya. Enggak banyak yang makan, sepi gitu. Ada tamu datang ya, mereka masih guyonan itu malah main HP dan sebagainya. Enggak ada disiplin mereka, enggak disiplin dulu. Sebagai pembeli kecewa ya, Pak. Iya, ngopo ngapain sih malah candaan, kita enggak ya itu ya. Nah, efisiensi biaya coba dihitung lagi ya. Yang bisa diefisienkan yang mana gitu. Nah, tadi masalah itu ya, kecepatan respon itu penting banget, Mas. Dievaluasi. Ya. Siap, Pak. Nah, begini loh, kecepatan respon itu begini ya. Saya pernah makan di satu tempat itu ya. Makan. Pesannya apa? Ini. Lalu diulang lagi. Oke ya Pak, saya ulang. Tadi Bapak pesannya 1, 2, 3, 4, 5 ini. Sudah selesai. Udah. Tunggu Pak, 7 menit. Dia ngomongnya 7 menit. Beneran 7 menit, saya lihat jam. Nggak sampai 7 menit, makanan sudah keluar. Sebelum 7 menit, ada orang bawa makanan, itu apa namanya, yang dia bawa puter. Ada resoles, ada lumpia, kemudian ada makanan jajanan. Ditawarin, Pak, menunggu sebentar, bisa ambil di sini gitu. Maksudnya beli gitu loh. Ya. Ya. Menambah varian produknya di sana. Saya bisa beli di situ. Ya. Jadi gunakan kesempatan itulah. Ya. Nah, kecepatan respon. Habis makan ini, kok enggak ada pelayan ya? Mbak. Minta tambah 1. Oh ya. Harusnya kan ketika ada tamu begitu, mata ini harus kemana-mana gitu. Ya, nggak usah manggil-manggil gitu. Iya. Ya. Tanggap darurat ini. Cepat tanggap. Nah, itu yang harus diperbaiki ketika kita masa sepi gitu ya. Tadi kan sudah ada cadangan 2-3 bulan itu. Ya. Lalu yang selanjutnya, Mas. Jangan terlalu gengsi untuk beradaptasi. Maksudnya apa? Gimana ya? Era sekarang ini menuntut fleksibilitas. Zaman sudah berubah ya. Kalau perlu Anda jual, walaupun Anda jual nasi goreng, tambah sih kanal online-nya. Ya. Iya. Anda harus jual melalui online juga. Mengikuti zaman ya Pak. Ya, mengikuti zaman. Kemasannya jangan pakai kertas koran. Tetap pakai daun yang bagus gitu ya. Iya. Nah, coba buat paket ekonomis.
Gimana? Kalau beli nasi goreng satu, Nggih. itu harganya sekian. Tapi kalau beli nasi goreng satu tambah mie goreng satu, harganya akan lebih Iya. kompetitif. Nggih. Ya, paket ekonomis. Nggih. Ya, Iya. Oh iya. Anda bikin paket-paket yang seperti itu. Iya. Di kanal online Anda sebarkan seperti itu. Iya. Nah, itu perlu atau kolaborasi dengan usaha lain. Oh, nggih. Bahasa Jawanya nderek mulya. Ya, kalau nginep di hotel saya, nanti makan gratis tempatnya Mas Andi. Kolaborasi kan? Nggih. Walaupun saya nanti bayar sama Anda. Iya. Sama-sama kita membutuhkan kolaborasi, namanya aja kolaborasi ya. Nggih. Ya, kasih voucher. Kalau nginep di hotel saya kasih voucher makan gratis tempatnya Mas Andi. Oh. Kamu kolaborasi. Siapa yang diajak? Nggih. Masuk, Pak. Ya, yang seperti itu ya. Nggih. Yang bertahan itu bukan yang paling besar, tapi yang bertahan itu adalah yang paling adaptif sekarang ini. Jadi ekonomi itu selalu naik dan turun ya. Tapi karakter bisnis itu diuji saat turun. Karakter bisnis diuji saat turun, saat tidak laku, saat sepi. Saya percaya kalau UMKM yang disiplin, UMKM yang jujur dan mau belajar, justru keluar dari masa lesu. Ini lebih kuat. Karena saat banyak yang menyerah, yang bertahan akan mendapatkan ruang yang paling besar. Jadi, Mas Andi jangan takut dengan badai. Yang penting perahunya kuat dan nahkodanya tenang. Ya, siapa? Nggih. Oke, masih ada pertanyaan? Ya, terakhir ini, Pak. Oke, silakan. Seringkali banyak orang sebenarnya udah punya modal, niat sudah ada, tapi di jalan itu, Pak, mundur perlahan untuk membuat usaha atau belum siap lah. Menurut Pak Grego, ini lebih ke motivasi ya, Pak. Bagaimana untuk menumbuhkan mental yang siap untuk menjalankan sebuah usaha, Pak? Oke, Mas Andi. Modal itu bisa dicari. Ilmu bisa dipelajari, tapi mental seperti yang Anda katakan tadi, itu harus dibangun. Tidak bisa dicari, itu dibangun. Usaha itu bukan soal untung terus, tapi usaha itu soal kuat ketika kita tidak untung. Mental itu. Dan mental tidak lahir dari teori, tapi mental itu lahir dari proses. Karena bisnis itu bisa di atas, bisa di bawah. Bisa untung banyak, bisa rugi banyak. Itu proses. Jadi kalau mau membentuk mental itu sudah ada di benak kalian. Terima risiko itu pasti ada. Risiko itu pasti ada. Banyak orang yang ingin usaha tapi tanpa risiko itu tidak realistis. Ya, usaha yang tidak ada risiko itu tidak realistis. Pasti, Pak. Pasti ada, entah itu kecil, entah itu besar. Ya. Mental yang siap itu bukan mental yang tidak takut, tapi mental yang sadar tentang risiko dan tetap melangkah dengan perhitungan. Kalau kita menerima bahwa akan ada hari yang sepi, akan ada komplain, akan ada kerugian kecil, maka kita nggak mudah kaget. Karena kita sudah siap mental kita. Bahwa kalau usaha itu kita pasti ada hari-hari yang sepi. Ada mungkin ada kerugian juga. Ada komplain juga. Kalau kita sudah siap itu, kita nggak kaget. Yang kedua,
latihlah disiplin, bukan hanya semangat. Semangat itu bisa naik, bisa turun. Iya. Dan yang menjaga itu adalah disiplin. Ya? Iya. Jadi oleh karena itu disiplin itu apa? Kita harus bisa membangun kebiasaan. Misalnya datang harus tepat waktu, keuangan harus disiplin dicatat, evaluasi harus disiplin rutin. Ya, disiplin memperbaiki kesalahan. Ya, ini mental kuat itu dibentuk oleh rutinitas kecil, yang kecil-kecil itu, yang selalu konsisten. Nah, ini yang ketiga, ini yang kadang-kadang banyak anak muda yang terlalu cepat merasa gagal. Apa itu, Pak? Di UMKM, Iya. buka UMKM 1 bulan, turun, wah gagal ini, rugi ini. Kadang orang menyerah bukan karena usahanya jelek, tapi karena ekspektasinya terlalu tinggi. Dari awal sudah ekspektasinya tinggi dulu ya, Pak? Mental yang siap itu adalah mental jangka panjang, bukan jangka pendek. Sebulan 2 bulan rugi, wah ya sudah tutup itu. Wah itu mental, harus dievaluasi dulu. Mental yang siap itu mental jangka panjang. Sering saya katakan bahwa usaha itu maraton, itu bukan sprint. Kalau orang sprint kan cepat sampai maraton jangka panjang gitu. Iya. Ya. Nah, harus selanjutnya kita ini harus dikelilingi dari lingkungan yang positif. Karena apa? Mental itu mudah goyah kalau terlalu banyak mendengarkan keluhan. Goyah nanti. Terlalu sering dibanding-bandingkan. Oh iya. Goyah itu nanti. Iya. Lalu sering melihat kesuksesan orang lain. Fokus pada kesuksesan orang lain. Di sana kok berhasil, di sana kok berhasil, aku kok nggak berhasil ya. Bikin down ya, Pak. Mentalnya. Iya. Ya. Iya. Oleh karena itu carilah komunitas usaha yang ada mentornya, ada teman yang bisa diajak diskusi. Iya. Nanti akan energinya akan menular. Iya. Ya. Iya. Yang terakhir adalah bangun mindset-nya supaya bertumbuh, growth mindset. Ya, supaya bertumbuh. Jadi setiap masalah itu jangan dianggap ancaman. Kalau ada masalah, anggap saja itu sebagai apa? Sebagai pelajaran, sebagai koreksi, atau kalau bisa mengatasi masalah itu proses naik kelas itu. Ya, Iya. orang dengan mental yang kuat itu tidak bertanya. Orang yang mentalnya kuat itu tidak bertanya begini, kenapa saya? Enggak gitu, tapi bertanyanya, apa yang saya bisa pelajari? Ngerti maksudnya? Iya. Ya, Iya. seperti itu. Jadi itulah yang harus disiapkan supaya mentalnya itu menjadi lebih sehat. Iya. Ya. Cukup? Ya cukup, Pak. Terima kasih. Luar biasa sekali pemaparannya ini, Pak. Oke, saya tutup ya. Iya. Sahabat UMKM, dari seluruh perbincangan kita hari ini ada satu hal yang sangat jelas, yaitu usaha bukan hanya soal produk, bukan hanya soal harga, bukan hanya soal ramai atau sepi. Usaha adalah soal sikap. Ketika produk kita ditiru, kita belajar meningkatkan nilai. Ketika keuangan kita terasa berat, kita belajar disiplin dan sistem. Ketika ekonomi melemah, kita belajar efisien dan adaptif. Ketika mental kita diuji, kita belajar bertahan dan bangkit. Dan ketika kita melihat usaha dalam skala yang lebih besar, kita sadar bahwa UMKM bukan kecil. UMKM adalah fondasi. Fondasi ekonomi.
fondasi keluarga, fondasi masa depan. Dan saya percaya pelaku UMKM yang mau belajar, mau memperbaiki diri, dan menjaga integritas akan selalu menemukan jalan. Karena pada akhirnya yang membuat usaha bertahan bukan situasinya, tapi karakter pemiliknya. Oleh karena itu teruslah bergerak, teruslah belajar, dan tetaplah rendah hati dalam setiap proses. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selalu sehat dan semangat bisa.